Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tersebut. Lantas pemirsa, apakah revisi Undang-Undang Ormas menjadi langkah yang tepat untuk melakukan perbaikan di sisi Ormas? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada mantan Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan, kemudian kriminolog UI Adrianus Meliala, dan juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, malam Bang Adrianus, malam Anton. Baik, saya mau ke DPR terlebih dahulu nih, Bang Zulfikar. Kita melihat ini usulan yang disampaikan oleh mitra Anda ya, dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, DPR sendiri, khususnya Komisi 2 sebagai mitranya, apakah melihat dengan maraknya, viralnya kegaduhan yang ditimbulkan oleh ormas-ormas tersebut, sudah saatnya revisi ormas ini, undang-undangnya dilakukan? Soza, Undang-Undang Ormas 17/2013 itu jangan lupa pernah direvisi melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Ya kan? Salah satu ya yang membuat pemerintah waktu itu mengeluarkan Perpu ya dengan kejadian seperti ini. Yang menarik dari Perpu itu adalah memasukkan norma dengan asas contrario actus. Ya, mungkin Bang Adrianus nanti bisa menjelaskan contrario actus ya. Jadi pihak yang memberikan izin, pihak yang memberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin ya, pendirian ormas itu bisa juga membekukan. Tidak hanya membekukan, bahkan bisa membubarkan. Kalau memang ada ormas ya terang-terangan atas nama ormas, ini orang-orang itu atas nama ormas ya sebenarnya undang-undang ini dan hadirnya Perpu itu bisa digunakan. Menurut saya itu sudah kuat, bahkan sangat kuat. Kalau sebelumnya kan harus lewat pengadilan tuh, kalau sekarang enggak, asas contrario actus itu di Perpu nomor 2 tahun 2017 itu. Sehingga yang jadi soal menurut saya bukan perubahan undang-undang lagi, tapi soal dua saja, Soza. Satu, pembinaan. Pemerintah baik pusat maupun daerah itu kan punya kewenangan untuk membina ormas ini. Sudah sejauh mana ormas ini dibina? Gitu. Yang kedua, penegakan hukum. Kalau memang ada anggota-anggota ormas itu mengatasnamakan ormas atau mengatasnamakan dirinya, termasuk mengatasnamakan anggota ormas, pengurus ormas, kalau memang melakukan tindak pidana, ya dihukum, ya kan? Bawa ke pengadilan untuk dihukum. Nah, itu tugasnya aparat penegak hukum. Jadi begitu, Soza, menurut saya ya. Baik. Itu dulu yang harus digali itu dari sisi pembinaannya, lalu dari sisi penegakan hukumnya. Belum meloncat ke perubahan undang-undang ormasnya karena sudah pernah dirubah dan itu makin kuat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dengan undang-undang ormas itu. Demikian, Soza. Baik, daripada kita berbicara terlebih jauh terkait dengan merevisi undang-undang, karena ini pasti prosesnya juga lama ya. Lebih baik sisi dua hal tadi ya, terkait dengan pembinaan dan penegakan hukumnya menjadi hal utama yang dievaluasi terlebih dahulu. Nah, saya mau ke Pak Anton Carlyan. Anda kan pernah menjabat sebagai Kapolda Jabar dan juga, koreksi jika saya salah, informasinya Anda juga pernah menjadi pembina ormas. Pertanyaan saya, tadi ada statement ataupun juga usulan untuk sisi pembinaan dan juga penegakan hukum dievaluasi terlebih dahulu jika kita berbicara mengenai ormas. Nah, Pak Anton, bisa Anda ceritakan mungkin selama Anda menjabat sebagai Kapolda dan juga pembina ormas, apakah memang terkait dengan dua hal ini, pembinaan dan juga penegakan hukum, ketika ada ormas yang dalam tanda kutip nakal, ini belum kuat, masih banyak sekali PR dalam hal ini. Seperti apa Pak Anton? Betul sekali. Di dalam masalah undang-undang ormas ini justru belum tajam. Saya sepakat kalau untuk merevisi undang-undang mungkin ya harus kita pikirkan lebih jauh. Mungkin kita bisa bikin peraturan pemerintah atau mungkin juknis khusus tentang ormas. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan selama saya menjadi pembina maupun Kapolda, salah satu saya sepakat juga dengan Pak Mendagri adalah sistem kontrol dan pengawasan. Karena dalam sebuah organisasi itu justru kontrolnya itu sering lemah.
Misalkan ini untuk pengawasan internal, sistem pelaporan kegiatan organisasi itu nggak pernah ada. Bagaimana sistem pelaporannya? Nanti kita bisa lihat kalau misalkan satu organisasi 1 tahun berturut-turut tidak melakukan pelaporan kegiatan, nah ini sudah bisa didiskualifikasi. Ini sistem kontrol administrasi. Kemudian juga di dalam struktur juga, bagaimana agar ormas itu sendiri bisa mengontrol anggotanya? Harus ada struktur dewan kode etik. Kalau tidak ada dewan kode etik, bagaimana mereka bisa mengontrol anggota? Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam organisasi itu bisa ditindak. Kemudian siapa juga yang harus menjadi kontrol terhadap ormas itu sendiri? Harus jelas di dalam peraturan pemerintah. Apakah Kesbang, apakah polisi, apakah kejaksaan? Seperti dalam sistem pengawasan orang asing atau organisasi-organisasi yang berbahaya. Ini jelas. Di sini di dalam undang-undang ini belum jelas. Nah, kemudian juga tadi sistem penegakan hukum, reward and punishment pun juga memang harus dipertajam. Misalkan pelanggaran apa saja yang bisa mengakibatkan ormas itu dibubarkan. Misalkan pemerasan, ataukah melakukan pengancaman, ataukah melakukan tindak pidana. Nah, kemudian berapa kali? Apabila 2 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut, sebuah anggota dari organisasi tersebut melakukan pelanggaran, ini akan berakibat organisasi itu bisa dibekukan. Dengan demikian, setiap anggota itu akan takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama pelanggaran-pelanggaran yang bersifat meresahkan masyarakat. Kemudian juga masalah pengetatan persyaratan untuk ormas itu sendiri, mulai dari sumber daya manusia yang mengawakinya bagaimana, karena salah satu terjadinya pungli, terjadinya pemerasan itu karena SDM, karena ormas dijadikan tempat berlindung untuk mencari pekerjaan sampingan. Nah, apabila SDM yang mengawakinya ini mumpuni, insya Allah tidak akan demikian. Kemudian juga bagaimana kita agar mengetahui bahwa ormas itu kredibel, minimal mempunyai sekretariat. Karena kalau banyak di sini ormas, kan disampaikan 5.444, tapi yang punya sekretariat itu berapa? Yang punya home base itu berapa? Ini pun juga harus dijadikan satu persyaratan. Kemudian setelah adanya izin daripada Kumham, itu perlu pendaftaran ulang. Nah, setelah pendaftaran ulang, di sini Pemda, pemerintah mulai tingkat provinsi sampai kecamatan perlu mengadakan diklat, pelatihan, training. Karena selama ini mohon maaf, ormas ini setelah ada Kumham berjalan begitu saja, tidak mengetahui apa yang harusnya mereka lakukan. Tidak ada, sehingga seolah-olah berjalan perahu tanpa arah. Nah, kalau sudah diarahkan oleh pemerintah daerah, insya Allah minimal apabila melenceng pun juga bisa diarahkan lagi. Nah, setelah itu ada misalkan sertifikat operasional ormas, adakan kontrak gitu, semacam kontrak sosial antara ormas dengan pemerintah. Apabila melanggar, siap untuk dibubarkan. Kemudian juga syarat-syarat sebagai pembina, karena pembina pun juga ini suka menjadi masalah. Siapa saja sebetulnya yang berhak menjadi pembina, institusi apa saja berhak menjadi pembina. Kemudian yang lain-lainnya, struktur organisasi juga harus betul-betul jelas, harus bagaimana. Kemudian sumber keuangan juga harus jelas, apa yang harus dari mana saja. Nah, di sini juga tadi sudah dikatakan sumber keuangan organisasi ini juga sudah jelas. Ini agar dipertajam nanti di dalam peraturan pemerintah ataupun juknis tentang ormas. Nah, kemudian reward and punishment juga ini akan berpengaruh. Apabila ada ormas-ormas yang berprestasi, yang bagus, seperti ormas kayak NU, Muhammadiyah, kan itu juga ormas, atau ormas-ormas lingkungan hidup, ini berikan satu reward,
seperti Kalpataru atau ngobrol. Ini pun juga akan menjadi satu kesan positif yang bisa menginikan ormas untuk lebih berprestasi sehingga iklimnya itu tidak iklim jagoan. Nah justru sekarang ini yang paling utama bagaimana menekan bahwa ormas yang baik itu bukan budaya jagoan, bukan budaya otot, tetapi justru budaya otak, budaya prestasi, budaya yang bermanfaat. Selama ini ormas ini ya diidentikan dengan jagoan, termasuk juga nanti seragam ormas itu bagaimana, jangan sampai seragam ini seperti angkatan perang begitu kan. Baik, Pak. Ya, justru harus dibatasi juga sehingga di sini pun juga kesannya itu soft, kesannya itu luas, kesannya itu cendekiawan dan lain-lain. Mungkin ini sementara dari saya sebagai pengamat dan pernah jadi pembina organisasi. Baik, banyak sekali yang menjadi PR ya dalam pembinaan ormas ini dan juga pengawasan serta evaluasinya. Nah, saya ingin melihat lebih spesifik lagi perspektif dari kriminolog Prof. Adrian. Kita melihat fenomena ormas berulah, bikin masyarakat merasa tidak nyaman, bahkan ini disebut juga mengganggu iklim investasi. Nah, yang berulah ini sebenarnya Prof. Adrian, apakah hanya individunya saja menurut Anda atau memang aturan di ormas itu yang tidak jelas atau sehingga bisa disebutkan bahwa kenakalan-kenakalan yang menimbulkan keresahan ini merupakan kenakalan yang berasal dari institusi atau ormas itu, atau ini hanya permasalahan oknum-oknum saja sehingga jika kita tarik lagi revisi undang-undang ini sebenarnya belum terlalu urgent untuk dilakukan. Seperti apa, Prof? Silakan. Ya, jadi ada beda perlakuan ya antara perilaku menyimpang yang dilakukan ormas dengan misalnya yang dilakukan oleh Polri, misalnya begitu ya. Ketika ada anggota Polri yang berbuat menyimpang atau bahkan pidana, maka kita sebut sebagai oknum. Tetapi ketika ada anggota ormas yang melakukan pemerasan dan lain-lain, maka kemudian dituding ormas gitu ya. Mestinya harusnya oknum ormas gitu kan, sehingga lalu kemudian terdapat kesejajaran perlakuan. Dengan kata lain, ketika ada anggota Polri misalnya, sekali lagi ya mengambil analogi saja, lalu kemudian dilihat sebagai perbuatan individual dan kemudian kepadanya lalu kemudian dikenakan suatu proses pidana, maka mestinya itu juga yang kemudian berlaku kepada si oknum yang melakukan mulai dari perbuatan yang meresahkan, perbuatan yang merugikan, sampai pada perbuatan yang mencelakakan orang lain. Dengan kata lain, dikenakan KUHP saja kepada aneka macam perbuatan negatif yang dilakukannya. Saya berpendapat bahwa pola tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut itu masih berada dalam rentang kemampuan dari KUHP untuk kemudian melakukannya. Masalahnya adalah bahwa apakah kemudian, nah ini kembali pada ini adik-adik asuhnya Pak Anton ini, apakah kemudian berani, mampu, mau secara konsisten melakukan penegakan hukum terhadap mereka? Masalahnya kan itu. Sebab kita juga mendapat kesan bahwa ada semacam pembiaran, ada keterlambatan, ada ketidakmauan dari penegak hukum untuk melakukan proses kepada mereka. Mungkin karena ada semacam dugaan bahwa ada dukungan kepada ormas sehingga ketika Polri melakukan tindakan tegas, malah kemudian baliknya kepada Polri. Saya ingin menegaskan bahwa bukan baru hari ini loh ormas itu ada, dan bukan baru hari ini ormas itu kemudian melakukan sesuatu yang dekat dengan premanisme. Tapi mengapa kemudian baru hari-hari ini saja ada satu situasi yang seakan-akan menjamur warak dan seterusnya? Saya menduga bahwa dewasa ini khususnya ketika terjadi perubahan pemerintahan ya di Indonesia, ada semacam terjadinya satu upaya mencari keseimbangan baru antara ormas di satu pihak dan penegakan hukum di pihak lain. Ada semacam angin segar yang dialami oleh ormas-ormas yang kemudian lalu merasa di atas angin, mendapat dukungan politik entah gimana, sehingga kemudian lebih berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang disebut sebagai mulai dari pengancaman, penyerangan dan seterusnya. Di pihak lain, penegak hukum ini seperti juga mendapatkan satu situasi semacam ambigu ya. Ini kalau kita melakukan suatu penegakan hukum, nanti kemudian dianggap salah. Ketika dibiarkan nanti salah dan seterusnya. Nah, maka lalu kemudian hal-hal yang kita katakan dengan pernyataan dari Pak Mendagri dan seterusnya, itulah suatu upaya untuk mencari titik tengah, equilibrium, untuk kemudian kita bersama-sama melakukan satu solusi tentang bagaimana sebaiknya. Saya berpendapat bahwa revisi undang-undang belum perlu, tidak perlu. Mengapa? Karena berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka itu masih dapat di-cover oleh penegak hukum melalui KUHP. Masalahnya lah bahwa apakah itu dilakukan secara serius, konsisten, tuntas. Nah itu soal yang kemudian perlu kita call ya, kita perlu angkat
kepada kepolisian untuk kemudian mampu berani. Nah, kalau kita ambil contoh kasus di Depok kemarin, itu menurut saya satu contoh ekstrim. Mengapa? Karena sebetulnya masyarakat yang melawan polisi bukan hanya dalam kasus ormas, sebetulnya pada kasus-kasus narkoba lain ketika polisi berani melakukan satu raid ya kepada ke kampungnya misalnya, itu seringkali kemudian ditemukan juga situasi yang sama. Jadi jangan langsung ditarik ke arah ormasnya, sebab itu satu situasi yang menurut saya cukup normal ketika ada jagoan yang kemudian tidak diambil oleh polisi, padahal jagoan itu kemudian dikenal dekat dengan masyarakatnya. Nah, untuk itu maka saya senang Kemendagri ngomong soal ormas dan revisi. Kenapa? Karena begitu banyak orang sudah ngomong soal ormas, justru pihak legislatornya, pihak yang menjadi pengawasnya, yakni Kemendagri belum pernah ngomong. Nah, sekali ngomong lalu kemudian mulai ngomong soal revisi, itu menurut saya ya oke-oke saja, tapi menurut saya masih terlalu jauh. Kita masih cukup punya alat untuk kemudian bisa mengontrol ormas agar kemudian kembali ke koridor, yakni koridor di mana supremasi hukum menjadi panglima di antara kita. Demikian. Baik, meskipun belum tepat untuk melakukan revisi, setidaknya kasus ini, obrolan tentang ini mengangkat ya ke permukaan sehingga terkait dengan ormas bisa sama-sama diperbaiki dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ya. Nah, saya mau ke Bang Zulfikar lagi, Bang. Tadi kita simak pernyataan dari Pak Anton, ini kan banyak banget nih sepertinya poinnya, dan memang beliau memiliki pengalaman yang panjang juga untuk pembinaan ormas. Tadi memasukkan terkait dengan bagaimana sistem kontrol pelaporan, administrasinya yang tidak jelas, mulai dari juga terkait dengan jenis-jenis pelanggaran apa sebenarnya yang dituliskan sehingga bisa dikategorikan ormas ini harus dibubarkan, sampai dalam soal keuangan. Nah, di dalam undang-undang yang sudah ada, mungkin ini kan banyak pemirsa mungkin yang belum masih awam ya, Bang Zulfikar, apakah memang hal-hal ini tidak pernah diatur dalam turunan undang-undangnya, dalam PP-nya juga tidak pernah disebutkan secara jelas sehingga ada ambiguitas dalam hal ini? Soja Undang-Undang 17/2013, Perpu 2/2017 itu sudah mewadahi apa yang disampaikan oleh Kang Anton Carlyan ya. Mulai dari pendirian, pendaftaran, lalu ada hak dan kewajiban, ada larangan, ada sanksi, ada pemberdayaan, itu ada pengawasan, semua. Bahkan di Undang 17 itu pemerintah sendiri dalam hal ini Kemendagri, presiden lah, mulai dari presiden, kalau ormas kan urusan Kemendagri itu pemerintahan dalam negeri, lalu gubernur, bupati, wali kota, pemerintah daerah, itu bisa mencabut izin yang sudah diberikan, membekukan, membugarkan tanpa harus melalui pengadilan seperti Undang-Undang 17/2017 karena dirubah oleh Perpu 2/2017. Jadi menurut saya sudah cukup lah ya, sudah cukup. Nah, memang harus diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Nah, sampai sekarang kita belum dengar peraturan pemerintahnya sudah keluar atau belum. Nah, sekali lagi saya sampaikan, saya sependapat dengan Bang Adrianus, ini pada soal kalau dalam bahasa Undang-Undang Ormas itu pemberdayaan. Soal pemberdayaan juga ada fasilitasi kebijakan, ada peningkatan kapasitas penguatan kapasitas kelembagaan, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, selama ini bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan itu? Nah, itu. Yang kedua, penegakan hukumnya. Siapapun termasuk anggota ormas, pengurus ormas atas nama pribadi, atas nama institusi, kalau memang melakukan tindak pidana ya tegas saja gitu. Kita kan negara hukum, semua bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Nah, ini soal penegakannya. Baik. Lebih berani lah. Sudah beri kewenangan juga, undang-undang ormas ada, undang-undang KUHP juga ada, gitu. Baik. Aparat penegak hukumnya aja, gitu. Bang, tindakan tegas saja. Ya. Tadi Prof. Adrian sempat mention juga bahwa sebenarnya ada juga fenomena di mana ormas-ormas ini sepertinya mendapatkan keberanian karena ada endorsement atau dari pihak-pihak lain yang seakan-akan memberikan dukungan kedekatan dengan mereka sehingga mereka merasa lebih kuat, dan ini menimbulkan juga kebingungan di pihak penegak hukumnya. Nah, apakah Anda dari DPR kan bersinggungan langsung dengan konstituen di lapangan melihat fenomena ini juga? Ya, kadang-kadang ada juga ormas-ormas itu dalam pendirian, dalam pendaftaran itu mencantumkan susunan pengurus mulai dari pendiri, pembina, pengawas, pengurus itu orang-orang tertentu lah, quote and quote gitu. Ya itu silakan saja. Enggak apa-apa, itu boleh kok, bisa kok. Yang penting mereka itu setuju apa enggak, benar-benar masuk dalam pengurus itu dan dilibatkan terus-menerus apa enggak. Dan mereka bisa ikut membantu, memberdayakan, bisa membantu ikut membina kan begitu. Nah, persoalannya itu tadi, sejauh mana yang saya sampaikan pembinaannya selama ini, pemberdayaannya selama ini. Yang kedua ya, kalau memang sudah seperti itu, tindak tegas saja. Kita punya aparat penegak hukum ya. Baik.
Baik, silahkan Prof. Itu, Adrianus boleh Roza. menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zulfikar. Ya memang walaupun pada satu sisi saya mengarahkan pada penegakan hukum, tapi juga saya di pihak lain karena saya ini kan guru polisi nih, guru adik-adiknya Pak Anton ini, juga mengetahui bahwa memang nggak terlalu gampang juga Pak Zulfikar. Apalagi ketika bicara mengenai pada masa-masa kampanye gitu ya, itu teman-teman ormas itu seringkali menjadi ya yang garda terdepan oleh dalam rangka untuk misalnya untuk kampanye macam-macam lah gitu ya, sehingga dengan kata lain mendapatkan semacam legitimasi atau paling nggak ada yang backing gitu. Nah maka pada konteks seperti itu, apakah lalu kemudian ormas masih bisa dilihat sebagai oknum atau sudah kolektiva ya, sudah organisasi ketika dia misalnya mendukung calon tertentu atau ketika ada kepentingan tertentu dia lalu menjadi pendemonya dan seterusnya. Nah itu kan satu hal yang seringkali terjadi juga. Nah ini yang saya kira membuat lalu teman-teman di lapangan, para polisi juga berhitung nih, ini angin kemana nih, apakah kalau saya tabrak lalu kemudian saya selamat gitu ya, atau jangan-jangan saya kemudian lalu nonjok pindah ke daerah yang 3T gitu ya. Jadi dengan kata lain secara real itu juga memang nggak terlalu mudah sebagaimana para pengamat katakan. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, teorinya memang mudah, tetapi implementasinya memang sangat membingungkan pasti di lapangan. Nah, mungkin Pak Anton bisa menanggapi memang hal ini juga yang dihadapi oleh teman-teman di kepolisian selama Anda menjabat di Kapolda Jabar, banyak kebingungan ketika menghadapi ormas, bagaimana penindakannya sehingga Polri dianggap seperti kurang tajinya. Silakan. Sebetulnya seandainya melanggar hukum, siapapun juga ya bisa ditindak. Cuman yang menjadi masalah ini, apakah pelanggaran hukum ini berdampak pada ormas itu sendiri atau tidak? Dan ini adalah tidak diatur di dalam undang-undang tersebut. Ya mungkin mohon maaf kepada Zulfikar, ya mungkin nanti bisa kita buka lagi. Itu memang sudah ada sanksi hukum segala macam, tapi tidak tajam, belum menjelaskan, sehingga kata Bang Adrian itu memang ambigu, gitu kan. Misalkan kasus apa yang bisa menjadikan satu ormas itu dibubarkan dan berapa kali? Ini mungkin ada yang berpuluh-puluh kali ormas itu tetap. Nah ini tidak. Dan kemudian kalau Polri sebetulnya tidak pernah ragu-ragu untuk menindak. Memang ada beberapa ormas yang kadang-kadang membuat agak pusing, terutama ormas-ormas yang sekarang ada di naungan sayap-sayap politik. Nah, sayap-sayap politik ini pun juga kan, ya salah satunya itu ada di Dewan, ada yang lain-lain. Sehingga apabila terjadi pelanggaran itu, kring yang satu dengan kring yang lain itu berdering terus. Sehingga kita pun juga bukan tidak mau, tetapi kan sosiologi hukumnya ini harus diperhatikan juga oleh Polri. Nah ini, makanya ini di dalam pembentukan nanti ormas-ormas yang notabene saya partai ini juga perlu satu pengaturan khusus. Nah sebetulnya kalau Polri ya jalan-jalan lurus saja, tidak ada satu ormas yang ditakuti. Jangankan ormas, teroris saja kan kita lawan, bukan berarti ormas lebih rendah daripada teroris. Bahaya ormas kan lebih rendah daripada teroris. Teroris yang mengancam apapun juga akan dihadapi. Nah, cuman di sini Polri itu penegak aturan. Biar tajam tadi perlu penajaman aturan-aturan tersebut berbentuk peraturan pemerintah ataupun juknis, sehingga ormas ini ketika melenceng ini ada koridornya yang jelas. Dan pemerintah pun juga tidak ambigu. Selama ini memang ada, tapi ya belum tajam. Nah justru inilah makanya Pak Mendagri tadi merevisi, tapi menurut saya tidak perlu revisi undang-undang, tapi perlu revisi peraturan pemerintah atau ada juknis khusus. Kan anggaran dasar juga ada anggaran rumah tangga, anggaran rumah tangga juga ada juknis, ada juk teknik gitu kan, ada juk taktik gitu kan. Nah ini harus diatur gitu kan, sehingga dengan demikian ketika kita menindak atau mau meluruskan ormas ini bisa kita luruskan. Karena ormas juga mohon maaf, di satu sisi adalah kendala, tapi di satu sisi juga bisa jadi potensi. Nah bagaimana agar kendala ini
bisa jadi potensi dengan dipagari oleh koridor-koridor aturan yang diatur oleh pemerintah. Baik, terakhir saya berikan kesempatan kepada Komisi 2 DPR, Bang Zulfikar, untuk menanggapi terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi, bahwa revisi undang-undang ini sepertinya belum urgent, tetapi pembinaan dan penegakan hukum, pengawasannya perlu dikencangkan. Sayang sekali memang tidak ada perwakilan Komisi 3 yang menjadi mitra Polri, tapi mungkin Komisi 2 bisa untuk menyampaikan kira-kira DPR untuk penegakan juga pengawasan pembinaan ormas ini apa langkahnya ke depannya. Silakan Bang Zulfikar. Ya, satu, ya saya setuju juga dengan Kang Anton. Ini peraturan pemerintahnya perlu dikeluarkan untuk melengkapi undang-undang yang sudah ada, baik Undang-Undang 17 2013 maupun Perpu 2 2017. Yang berikutnya itu terkait pemberdayaan ormas ya. Jadi kalau masyarakat itu sudah bentuk ormas, mendirikan ormas, terus lapor ke Kementerian Dalam Negeri, termasuk kepada Kementerian Hukum dan HAM, ya sedapat mungkin ya lapor kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, ya dibina, diberdayakan. Mereka kan punya pengurus, mereka punya anggota, mereka punya kantor, mereka punya ADART yang mengatur itu semua. Bina juga kan bagian dari pengawasan. Mungkin selama ini dibiarkan, di situ diberdayakan, ada fasilitasi, ya kan, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ada penguatan kapasitas lembaga ya. Terus kalau memang anggota-anggota ormas itu baik atas nama pribadi maupun atas nama institusi ya melakukan pelanggaran itu ya disanksi, melakukan tindak pidana ya dikasih sanksi yang lebih tegas, dibawa ke ranah hukum, itu saja. Baik, kami akan nantikan bagaimana. Baik, silakan. Oh baik, terima kasih. Baik, silakan, mungkin ada tambahan sedikit dari Prof. Adrian, apalagi yang harus diperhatikan untuk pembenahan di ormas ini, Prof? Ya, bagi saya ormas itu kan adalah satu wahana untuk berlatih politik ya, agar kemudian lalu menjadi semacam sumber kader bagi para parpol untuk calegnya maupun calon eksekutifnya. Nah, maka mohon ini dijadikan jalan gitu loh Pak Zulfikar. Jangan sampai lalu kemudian para parpol malah ngambil kader dari orang kaya, mantan pejabat, atau atau artis misalnya. Oh, kalau Golkar selama ini selalu pakai ormasnya itu, bahkan ini berdiri ormasnya didirikan ya. Makanya kemudian lalu ormas-ormasnya seperti kehilangan elan ya, mau naik ke atas nggak dikasih, ya lalu akibatnya yang ngumpet-ngumpet di masyarakat gitu. Jadi itu juga mungkin jadi perhatian kita semua. Demikian. Baik, kita harapkan diskusi yang kita bahas pada sore hari ini bisa menjadi catatan penting, dan mungkin Bang Zulfikar bisa mewadahinya ketika nanti berdialog bersama dengan mitranya Kementerian Dalam Negeri, agar yang kita harapkan ormas tidak lagi nakal dan menimbulkan keresahan, tetapi juga memberikan kenyamanan, karena ini merupakan salah satu instrumen dalam demokrasi. Terima kasih Bang Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi 2, Prof. Adrianus Meliala, Kriminolog UI, dan juga Bapak Anton Carlian, Kapolda Jabar.